Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk hari ini, sebelum mulai pembelajaran, kita membaca doa dulu. Saya minta kepada Husmidar, ketua kelas, sebagai ketua kelas, untuk memimpin doanya. Baik, siap, Brak. Belum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Makasih, makasih ketua. Selanjutnya, apa kabar anak ibu semuanya? Baik, Bu. Siapa yang nggak masuk ya hari ini? Masuk semua? Ini Masuk, Bu. masuk ya. Alhamdulillah bisa diberi kesehatan sehingga masuk. Sekarang sebelum mulai pembelajaran, tolong dirapikan dulu nak itu bajunya yang masih di luar, kursinya yang masih berantakan, yang belum menghadap ke depan, mejanya pun diluruskan. Oke, Bu. Oke, Bu. Dah. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, dalam pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang koda dan kodar. Adapun yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu anak ibu bisa menjelaskan apa itu makna iman kepada koda dan kodar. Kemudian nanti bisa juga menjelaskan apa hubungan antara kodar dan kodar dengan ikhtiar dan doa. Setelah itu yakin kepada Allah bahwasanya Allah lah yang memberikan qadar dan qadar kepada makhluknya. Setelah itu, apa bukti kita beriman kepada Allah? Kemudian membiasakan perilaku bersifat berperilaku optimis, sabar, tawakal, dan hikmah dari iman kepada qadar dan qadar, dan bisa menjelaskan hikmah itu sendiri. Kemudian nanti bisa sehingga kalau kita beriman kepada qadar dan qadar, anak ibu nanti bisa mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal atas qadar dan qadar tersebut. Baik, sekarang ada yang tahu nggak apa itu pengertian iman kepada qada dan qadar? Ada yang tahu anak ibu? Meyakini takdir Allah, Bu. Iya, pintar anak ibu. Meyakini akan takdir Allah yang telah ditetapkan kepadanya, kepada diri kita. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan. Namun sebelum menjelaskan, kita lihat dulu video berikut. Kita lihat videonya sebentar. Nah, ini maaf ya, karena videonya belum bisa dibuka. Langsung saja kita masuk pada materi.
yaitu apa sebenarnya iman kepada qadar dan qadar itu kepada Allah. Qadar adalah merupakan suatu ketetapan Allah bagi makhluknya yang telah ditentukan sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah sejak zaman dahulu kala. Sedangkan qadar adalah perwujudan ketetapan Allah bagi makhluknya dalam ukuran dan bentuk yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi iman kepada qada dan qadar berarti Allah telah menentukan segala sesuatu untuk makhluknya. Hal ini sesuai dengan bunyi dalil iman. Tolong dibacakan anak Ibu Bastomi. Jelas dari belakang, Pak? Jelas dari belakang, Bastomi, tulisannya? Hah? Tidak? Nggak jelas? Kalau gitu, Kusmidar, tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulku samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Alhamdulillah, bagus sekali Pak Gusmidar. Baiklah, jadi dari arti dari dalil tersebut adalah yaitu zat yang memilikinya kerajaan langit dan bumi, dia tidak mempunyai anak dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Dia telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Itu arti dalilnya. Intinya kita itu segala sesuatunya telah ditetapkan oleh Allah. Tahukah kamu anak-anak ibu bahwasanya hubungan antara qadar dan qadar itu dengan ikhtiar dan doa. Yang pertama itu adalah hubungan sebagai pendapat ulama, takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mu'alaq yang diberikan Allah yang masih melibatkan usaha manusia. Kemudian ada lagi namanya takdir mubran, yaitu ketetapan Allah yang mutlak yang pasti akan berlaku dalam hal tersebut tidak bisa melibatkan manusia ikut berperan di dalamnya. Jadi di sini apa sebenarnya contoh dari takdir mu'alaq itu tadi? Kalau intinya takdir mu'alaq itu adalah masih bisa diusahakan, masih bisa dirubah. Ada yang bisa memberikan contoh takdir mu'alaq? Nah, oke kalau gitu Saya, bukan. Bu. Ya, coba silahkan. Bu Dwi. Takdir mu'alaq itu takdir yang bisa diubah. Misalnya Ya, saya sekarang bercita-cita pengen jadi astronot, jadi saya harus giat belajar supaya saya bisa mencapai pelajaran itu, Bu. iya, jadi salah satu usahanya kita harus belajar. Ada lagi contoh yang lain takdir mu'alaq yang masih bisa dirubah takdirnya. Ada? Nah, Ibu kasih contoh satu. Misalnya kita mungkin bisa dikatakan dalam keadaan sakit dan mungkin tidak bisa rasanya untuk sehat. Tetapi karena kita berusaha, maka kita berobat, berusaha terus dengan memakan makanan yang sehat, insya Allah sehat. Jadi dari sakit bisa diubah menjadi sehat. Dari kita bodoh bisa diubah menjadi pintar. Semua itu bisa dirubah. Itu termasuk dari contoh takdir mu'alaq. Kemudian dari takdir mubran, yaitu ketetapan Allah yang mutlak yang pasti akan berlaku. Contohnya yaitu tentang kematian, jenis kelamin. Nah, itu contoh takdir mubran, yaitu takdir yang tidak bisa kita merubahnya. Sampai di sini paham mana Ibu? Paham mana Ibu semuanya? Paham, Bu. Paham, Bu. Alhamdulillah. Paham, Bu? Kemudian masuk kita langsung kepada bukti beriman kepada qada dan qadar. Apa buktinya kita beriman bahwasannya ketetapan kepada ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita, yaitu kita harus senantiasa berikhtiar.
Dengan berusaha memiliki etos kerja yang tinggi, kemudian diiringi dengan doa untuk menggapai suatu tujuan. Begitu juga setelah berusaha tadi, kita bertawakal kepada Allah, berikhtiar, mudah-mudahan kita bisa mewujudkan apa yang kita inginkan. Eh, Baiklah, kita buat tugas kelompok ya. Untuk materinya, untuk kelompok 1, apa jawaban dan jelaskan hubungan antara usaha manusia, ikhtiar, iman, kepada takdir Allah, qada dan qadar, dan berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kelompok 2, yaitu apa hikmah iman kepada qada dan qadar. Kemudian kelompok 3, carilah ayat Al-Quran yang berkenaan dengan iman kepada qada dan qadar. Kelompok 4 itu mencari 5 contoh takdir mu'alak dan mubran. Nomor 5, apa fungsi iman kepada qada dan qadar. Untuk nama anggota kelompoknya, kelompok 1 itu Bastomi dengan Bismil Hayati, kelompok 2 Nur Muhammad dengan Justika, kelompok 3 Bayanudin dan Henry, kelompok 4 Sri Mulyani dan Husmidar, kelompok 5 Dwi Lisdarti dan Agustiar. Jadi sekarang tolong dikerjakan, nanti kita presentasikan. Ibu kasih waktu kurang lebih waktunya 5 menit. Ini kenapa? Jawabannya. Enggak. Jawabannya. Ya ini turun tampil. Ya kan? Turun tampil ini kayak jawabannya. Itu kayak ngai. Oke, atau oke. Oke, kelompok loro. Vokalnya apa, Bu? Udah. Nah, sekarang Ibu minta untuk menjawabnya. Kelompok 1, Bismil Hayati, silahkan dibacakan. Suaranya, Bu. Suaranya dihidupkan dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi, hubungan antara ikhtiar dan keimanan qada dan qadar, ya Bu ya. Yang Ya. pertama ikhtiar, Allah memberikan manusia akal dan kemampuan untuk berusaha. Nah, manusia diperintahkan untuk bekerja keras, berdoa, dan berusaha untuk mencapai apa yang ingin dituju atau apa yang dicita-citakan. Kemudian hubungannya dengan takdir adalah segala sesuatu yang ada di alam semesta ini hasil usaha manusia sudah ditentukan oleh Allah. Namun takdir Allah tidak berarti manusia pasif, melainkan manusia harus berusaha karena usaha merupakan bagian dari takdir itu sendiri. Kemudian yang ketiga keseimbangan. Setelah berusaha manusia harus berserah diri kepada Allah, menerima apapun hasilnya dengan ikhlas. Contohnya kalau kita sakit, nah kita harus berobat, kemana-mana kita berobat. Kalau toh penyakitnya nggak sembuh, nah itu baru takdir. Yang penting kita berusaha terus sampai sehat atau mungkin sampai ajal datang menjemput kita. Yang penting kita sebagai manusia harus berusaha, berdoa, dan baru kita serahkan kepada Allah keputusannya. Itu aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bismil Hayati yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Jadi kita di sini disuruh untuk berusaha
Karena takdir itu ada yang bisa dirubah dan yang tidak. Tetapi kalau kita sudah menyerah saja, berarti kita tanpa usaha, maka kita tidak akan berubah. Selanjutnya Ibu akan menerangkan yaitu tentang hikmah dari iman kepada qada dan qadar untuk mewujudkan ketenangan jiwa dengan tawakal atas qada dan qadar Allah. Kenapa? Apa hikmahnya? Di antaranya yaitu beriman kepada qada dan qadar, di antaranya adalah lebih takarub. Takarub itu adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah, melatih keikhlasan diri kita, melatih sifat lapang dada kita, ridho kita, berjiwa besar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ketenangan dengan tawakal dan senantiasa berdoa dan bersyukur, bersabar, menjauhkan sifat sombong, serta berhusnuzon kepada Allah, bersikap optimis, tawakal kepada Allah. Setelah itu kita berikhtiar dan diiringi dengan doa. Selanjutnya, sebelum Ibu tutup, bagaimana pembelajaran hari ini anak Ibu semua? Apakah bisa dipahami atau menyenangkan? Paham, Bu. Bu. Alhamdulillah kalau sudah paham. Kemudian Ibu minta siapa ya yang mau menyimpulkan? Ibu minta tolong kepada Ananda Sri Mulyani untuk bisa menyimpulkan sedikit tentang qada dan qadar. Ya Bu, kesimpulannya bahwa takdir qada dan qadar itu takdir itu ada dua, bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu yaitu contohnya kesehatan itu atas usaha manusia sendiri, Bu. Allah tidak akan merubah kecuali manusia yang akan merubahnya sendiri. Itu aja, Bu. Ya, alhamdulillah. Berarti itu kesimpulannya ya. Jadi, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kesimpulannya bahwasannya takdir itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya takdir mu'alaq, yaitu takdir yang bisa dirubah. Contohnya sakit bisa menjadi sehat dengan berobat. Yang kedua takdir mubran, yaitu takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya seperti jenis kelamin. Jadi dalam perjalanan kehidupan, pemahaman akan qada dan qadar memberikan ketenangan jiwa dan kepercayaan pada rencana yang lebih besar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukanlah suatu alasan untuk berhenti berusaha dan berjuang, melainkan sebuah pengingat bahwa segala sesuatunya terjadi dengan izin Allah dan kitalah yang bisa merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali dirinya sendiri. Kemudian sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada tugas itu di halaman 154 yang bagian A saja Nak ya yang dikerjakan. Kemudian jangan lupa untuk mengulang-ulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari di rumah. Dan untuk minggu depan kita akan mempelajari materi seni Islami dalam kehidupan sehari-hari dalam Islam. Jangan lupa untuk dipelajari. Mungkin untuk sementara ini saja yang bisa Ibu sampaikan. Sekali lagi diulang-ulang pelajarannya di rumah, tugasnya tadi tolong dikerjakan dan kita kumpul minggu depan. Dan kita tutup pembelajaran hari ini ditutup oleh Ketua Kelas. Usmidar, tolong dipimpin doanya, Nak. Baik, Bu. Baiklah teman-teman, mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu minggu ke depan dalam keadaan sehat walafiat.
Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya,